hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qallallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mempunyai kesempurnaan tanpa celah, yang mempunyai kasih sayang tanpa batas. Sholawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mencoba menyajikan CD edukasi berupa perawatan jenazah, di mana mulai sejak menghadapi syakaratul maut sampai memandikan, mengafani, dan menyolatkan, dalam rangka mendidik dan menyajikan bagaimana perawatan jenazah yang lebih benar dan baik. Kepada tim penanggung jawab pembuatan CD edukasi ini, khususnya bidang dakwah dan khidmat PC Muslimat Nahdlatul Ulama, kami menyampaikan terima kasih. Semoga semuanya ini menjadi sebuah pembelajaran yang lebih baik. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Muslimat Nahdlatul Ulama cabang Jember akan menyajikan perawatan jenazah. Kita mulai dari seputar orang sakit. Menjenguk orang sakit atau iyadatul marudiyah merupakan perbuatan sunnah Rasul. Besar pahalanya di akhirat dan besar pula manfaatnya untuk menyuburkan rasa ukhuwah Islamiyah. Sekalipun yang sakit adalah musuh atau orang yang tidak dikenal. Barang siapa menjenguk orang sakit, maka malaikat menyeru padanya, "Bagus kamu, bagus perjalananmu, dan berarti kamu menyediakan tempatmu di surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Selain niat ibadah, menjenguk orang sakit mengandung juga unsur-unsur manusiawi yang harus diperhatikan, antara lain mendoakan agar cepat sembuh. Sedangkan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ialah As'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyashfiyaka. Artinya, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, kiranya berkenan menyembuhkan kamu. Doa ini sebaiknya dibaca 7 kali. Bersikap lemah lembut kepada yang sakit, menasehati agar sabar dan tabah, tidak berlama-lama dan tidak terlalu sering menjenguknya, kecuali apabila disenangi oleh si sakit atau diharapkan berkahnya. Apabila orang yang sakit sudah tidak dapat diharapkan kesembuhannya, usahakanlah melalui keluarganya supaya si sakit mau berwasiat untuk kebaikan keluarga dan dirinya sendiri. Selalu berdoa dan beristighfar. Kalau tampak sudah mendekati nazah atau kematian, usahakanlah dengan sungguh-sungguh, tuntunlah dengan sabar, supaya si sakit mengucapkan atau setidak-tidaknya dapat mengucapkan La ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Dalam keadaan yang demikian, seluruh yang hadir diminta diam, tidak ada teriakan, tangisan yang meratap, dan sebagainya. Bacakanlah surat Yasin, surat Al-Ikhlas, ayat-ayat lain, salawat atau bacaan-bacaan yang baik. Detik-detik menjelang kematian. Apabila sudah tampak tanda-tanda seseorang menghadapi kematian, seperti kedua telapak kakinya sudah melemas,
kedua pelipisnya mulai tampak cekung, maka kita dianjurkan untuk memperlakukannya sebaik mungkin. Di antaranya, 1. Menidurkan pada sisi lambung kanan menghadap kiblat, kecuali jika sakit seperti tempatnya sempit. 2. Dituntun membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apabila sudah membaca, meskipun hanya dengan isyarat, maka tidak usah diulangi, kecuali jika ia berbuat yang lain. 3. Dibacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Hikmah dibacakan surat Yasin adalah untuk menyegarkan ingatannya tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Hikmah dibacakan surat Ar-Ra'du adalah bisa mempermudah proses tercabutnya roh. 4. Meminumkan air secara perlahan-lahan, pelan, dengan menggunakan kapas. Menentukan mati atau belum. Guna mengetahui kondisi tubuh seseorang, apakah masih dalam kondisi hidup atau sudah meninggal. Di antaranya, menekan nadi di leher, menekan nadi di tangan, menempelkan kaca pada hidungnya. Jika masih ada embun putih menempel pada cermin, dapat dipastikan masih dalam kondisi hidup. Merawat jenazah. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan dalam menghadapi orang yang baru meninggal adalah memejamkan mata mayat, mengikat dagunya, melemaskan tulang persendian, melepaskan semua pakaian dan aksesoris, menutupi tubuh dengan kain tibis, meletakkan benda di atas perut kurang lebih setengah kilogram agar perut tidak kembung. Dibaringkan dengan menghadap kiblat, mengumumkan kematian, menyelesaikan tanggung jawab si mayat seperti hutang piutang, wasiat dan lain sebagainya. Proses perawatan jenazah. Apabila ada seseorang muslim atau muslimah meninggal dunia, maka ada 4 hal yang harus dilakukan. 1. Memandikan. 2. Mengkafani. 3. Menyolatkan. Dan yang keempat adalah menguburkan. 4 hal tersebut hukumnya fardu kifayah, yakni apabila sudah ada orang yang melakukannya, maka dapat menggugurkan kewajiban orang lain. Dan apabila tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban ini, maka berdosalah semuanya. Memandikan jenazah dengan cara yang sempurna, yaitu terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. 1. Mempersiapkan peralatan. Untuk mempermudah memandikan, sebelum dimulai sebaiknya semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan dipersiapkan terlebih dahulu, seperti air, sisir, sarung tangan, sabun, dan sampo. 2. Tempat memandikan. Tempat memandikan mayat hendaknya tertutup. Usahakan mayat dimandikan di atas dipan atau tempat yang tidak mudah terkena percikan air. 3. Orang yang memandikan. Apabila mayat laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki. Dan jika perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Orang lain yang tidak berkepentingan dilarang masuk agar tidak menimbulkan fitnah. 4. Air untuk memandikan. Air yang dipakai harus air mutlak. Memandikan sebaiknya menggunakan pipa air agar terhindar dari percikan air yang najis. 5. Tata cara memandikan jenazah.
Jenazah diangkat ke tempat pemandian yang tertutup. 2. Jenazah diletakkan di divan pemandian dan dihadapkan ke kiblat dengan kepala lebih tinggi daripada kaki, agar air yang mengandung najis nantinya tidak mengalir kembali ke bagian yang sudah bersih. 3. Memakai kaos tangan dari bahan yang lembut untuk membersihkan najis. Caranya, perut atau di daerah pusar ditekan-tekan perlahan-lahan, kecuali bagi jenazah perempuan hamil hanya diusap. Jika kaos tangannya sudah kotor, dibuang dan diganti. 4. Menyiramkan air ke seluruh badan bagian kanan, dari atas pundak sampai ke kaki, hingga bersih. Kemudian dilanjutkan ke bagian kirinya. 5. Kemudian mengambil kain bersih yang bersih untuk membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Setelah itu, mayat diwudukkan seperti wuduknya orang hidup dengan niat sebagai berikut. Nawaitul wudu al-masnuna li hadal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat mewudukkan untuk mayat ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. 6. Setelah berniat memandikan jenazah, sebaiknya diucapkan sebagai berikut. Nawaitul ghuslal mafruḍa li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat memandikan jenazah ini wajib karena Allah Ta'ala. 7. Selanjutnya, tubuh jenazah bagian kiri dari leher sampai telapak kaki disiram. Lalu berikutnya tubuh bagian kanan. Semua siraman menggunakan sabun. Setelah itu, jenazah disiram dengan air bersih mulai dari kepala hingga kaki guna menghilangkan sabun. Kemudian disiram lagi dengan air bersih yang dicampur dengan sedikit kapur barus atau daun bidara yang sekiranya tidak merubah kemutlakan sifat air. 8. Proses pembasuh ini sunnah diulangi sampai 3 kali. Apabila setelah dimandikan secara sempurna, lalu masih ada najis yang keluar dari tubuh jenazah, cukup dibersihkan najisnya saja tanpa harus mengulangi memandikan. 9. Rambut sebaiknya disisir dengan hati-hati sekali. Jika ada rambut yang rontok atau jatuh, harus dikumpulkan dan ikut dikafani bersama jenazah dan ikut dikuburkan. 10. Proses terakhir, jenazah diusap dengan handuk, kemudian jenazah diangkat ke musola atau kamar yang telah disediakan, ditidurkan di atas divan dengan ditutup kain panjang. Setelah itu, bagi yang memandikan jenazah, sunnah untuk mandi juga. Mengkafani jenazah. Mempersiapkan kafan. Kain kafan sunnah berwarna putih. Mengkafani jenazah ada 2 hal. Cara minimal yaitu membungkus dengan 1 lembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Cara sempurna yaitu untuk jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis lalu ditambah surban dan gamis dari kain kafan. Untuk jenazah perempuan menggunakan 2 lapis kain kafan untuk menutupi seluruh tubuh ditambah jarit, baju, dan kerudung. Catatan, sebelum dikafani disunahkan seluruh lubang jenazah seperti hidung, mata, mulut, telinga, dubur, dan lain-lain ditutupi dengan kapas dan sedikit diberi wangi-wangian atau serbuk kayu cendana. 2. Cara mengkafani. Kebutuhan kain kafan untuk membungkus secara sempurna menurut ukuran standar orang Indonesia ialah kurang lebih 11 meter. Kain dipotong menjadi 3 helai dengan ukuran sesuai jenazah, dilebihkan atas, bawah,
15 cm masing-masing. Kain yang kurang lebar bisa disambung dengan cara dijahit. Lalu dibuatkan gamis dan surban dengan potongan sederhana bagi jenazah laki-laki. Bagi jenazah perempuan dibuatkan gamis, baju, kerudung, dan jarit. Ketiganya dipakaikan terlebih dahulu, kemudian 2 lapis kain kafan yang telah dipersiapkan diberi kayu cendana atau kapur barus. Lalu jenazah diangkat di atasnya. Jangan lupa sediakan tali secukupnya. Diletakkan di bawah kain kafan agar mudah mengikatnya. Sekali lagi, jangan lupa anggota tubuh mayat yang berlubang seperti mata, hidung, telinga, dan antara kedua pantat, serta anggota sujud seperti telapak tangan, kening, dahi, dengkul, jari-jari kaki, semuanya sunnah ditempeli kapas yang sudah diberi kayu cendana atau kapur barus. Proses akhir ialah kain kafan dilipat dan diikat dengan tali secukupnya dari kain. Selanjutnya, mensolati jenazah atau sholat jenazah. 1. Syarat wajib. Syarat bagi orang yang akan melakukan sholat jenazah sama dengan syarat sholat-sholat yang lain. Syarat bagi jenazah yang akan disolatkan. Jenazah harus sudah disucikan. Auratnya harus tertutup meskipun belum dikafani. Semua benda yang bergabung dengan mayat. Selanjutnya, mensolati jenazah atau sholat jenazah. 1. Syarat-syarat wajib. Syarat bagi orang yang akan melakukan sholat jenazah sama dengan syarat sholat-sholat yang lain. Syarat bagi jenazah yang akan disolatkan. Mayat harus sudah disucikan. Auratnya harus tertutup meskipun belum dikafani. Semua benda yang bergabung dengan jenazah seperti kain kafan, keranda, dan lain-lain harus dalam keadaan suci. 2. Posisi mayat ketika akan disolati. Mayat tidak boleh berada di belakang orang yang mensolatkan, sebab posisi antara mayat dan orang yang mensolatkan seperti halnya posisi imam dan makmum dalam solat berjamaah. Apabila mayat laki-laki, maka kepala jenazah sunnah berada di sebelah kiri imam atau sebelah selatan imam. Apabila mayat perempuan, maka kepala jenazah sunnah diletakkan di kanan imam, sebelah utara imam. Rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah ada 7. 1. Niat. 2. Berdiri pada waktu sholat bagi yang mampu. 3. Mengucapkan takbir sebanyak 4 kali. 4. Membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. 5. Membaca sholawat setelah takbir yang kedua. Sholawat paling pendek ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 6. Mendoakan jenazah agar diampuni segala dosanya dan memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti ini. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. 7. Mengucapkan salam. Salam dalam sholat jenazah sunnah ditambah dengan kata wa barakatuh. Dan sebelum salam disunahkan membaca doa seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan,
Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha.